Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Portal Kanker. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana pasien kanker paru harus mencukupi kebutuhan nutrisinya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kanker paru sering menyebabkan terjadinya penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Mungkin disebabkan karena beberapa gejala kanker paru seperti sesak dan batuk akan mempengaruhi asupan makan seorang pasien dengan kanker paru. Karena itulah menentukan apakah seorang pasien terjadi penurunan berat badan yang tidak diinginkan sangat penting. Apabila terjadi penurunan 1-2 kilo dalam 1 minggu dan bukan merupakan penurunan berat badan yang diinginkan, tentu kita harus memperhatikan bagaimana asupan seorang pasien kanker. Artinya asupan harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Apabila pasien kesulitan untuk mengkonsumsi makanan seperti sebelum sakit, maka kita bisa menganjurkan memberikan makanan dengan porsi kecil tetapi sering, sehingga asupannya dapat terpenuhi sesuai kebutuhan. Kemudian yang penting lagi adalah memenuhi kebutuhan protein dari seorang pasien. Apa itu? Kebutuhan protein bisa dipenuhi dari asupan lauk pauk, misalnya ikan, ayam, daging, telur, susu, kemudian juga tahu dan tempe. Ya, ini tentu harus terpenuhi. Karena apa? Karena protein ini memang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pasien dalam menjalani terapi kanker paru yang dijalaninya. Kemudian yang harus dicukupi juga adalah asupan cairan minimal 1.500 cc atau 2.000 cc per hari. Dan jangan mengkonsumsi minuman-minuman yang menyebabkan dehidrasi, misalnya yang mengandung kafein. Yang ketiga juga harus mencukupi asupan sayur dan buah, karena sayur dan buah mengandung antioksidan yang juga bisa membantu melawan atau bertahan dari kanker parunya. Kemudian harus dicukupi juga makanan-makanan yang bergizi, artinya apapun yang kira-kira bisa dikonsumsi oleh pasien tidak perlu direstriksi. Selama pasien masih bisa mengkonsumsi makanannya melalui mulut, kita dapat memenuhi kebutuhan makanannya melalui mulut. Kalau terjadi penurunan berat badan yang tidak diinginkan, tentu harus dipikirkan bagaimana mencukupi asupan makan pasien selain melalui mulut. Misalnya, kita dapat menganjurkan pasien tetap mengkonsumsi makanan melalui mulut, tetapi jenis makanannya bisa dibuat halus, di blender halus, atau dapat diberikan makanan-makanan cair yang memang berfungsi sebagai pengganti makan. Bisa kita blender nasi, kemudian lauknya kita blender juga, sayurnya kita blender dan kita berikan kepada pasien supaya pasien tidak terlalu lelah untuk mengunyah atau lebih gampang menelan makanan yang di blender. Apabila pasien mau membeli makanan-makanan yang bersifat komersial sebagai pengganti makan juga diperbolehkan. Bisa dipilih makanan komersial yang tinggi kalori, makanan komersial yang tinggi protein, makanan komersial yang mengandung kebutuhan pasien. Kemudian apabila
makanan-makanan yang bentuknya cair juga masih belum dapat memenuhi kebutuhan kalori pasien. Mungkin pasien perlu dibawa ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan makanan yang diberikan melalui infus, sehingga kebutuhan asupan pasien sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien dapat terpenuhi. Demikianlah sahabat Portal Kanker, sedikit penjelasan bagaimana cara memenuhi nutrisi pada pasien kanker agar pasien kanker tidak kehilangan berat badan yang tidak diinginkan dan tidak terjadi malnutrisi, sehingga tetap dapat melanjutkan terapi dengan optimal. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat untuk sahabat Portal Kanker sekalian dalam menjalani terapi pada pasien-pasien dengan kanker paru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.